Selamat datang di acara 4 Praktikum Fisiologi Tumbuhan. Nah, pada acara 4 ini kami akan membahas tentang pengenalan pupuk, transportasi air pada tumbuhan hidroponik. Nah, tujuan praktikum ini adalah mengamati aneka jenis pupuk, kemudian mengetahui prinsip hidroponik sederhana, dan juga membuktikan adanya transportasi air pada tumbuhan. Nah, bagaimana praktikumnya? Mari kita lihat videonya sampai habis. Pupuk-pupuk yang tersedia diamati bentuk dan teksturnya. Kemudian, hasilnya ditulis dalam bentuk tabel. Pangkal dari sawi putih dipotong, tujuannya agar air dalam pewarna itu dapat terserap oleh tanaman tersebut. Nah, kemudian air dimasukkan ke dalam wadah, lalu diberikan pewarna secukupnya. Setelah itu, tanaman sawi putih ini dimasukkan ke dalam gelas tersebut. Pengamatan dilakukan selama 6 jam dan selama 24 jam. Botol bekas dibelah, kemudian bagian ujungnya dimasukkan ke bagian yang terbelah. Kemudian, bawang merah dipotong bagian ujung dan pangkalnya. Selanjutnya, bawang tersebut diletakkan di dalam botol dalam keadaan pangkal yang terendam. Kemudian, bawang merah diamati selama 2 minggu. Ini saya akan membahas tentang pupuk. Apakah itu pupuk? Menurut Kanayan tahun 2002, pupuk merupakan material yang ditambahkan pada media tanam atau pada tanaman itu tersendiri untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman untuk berproduksi. Nah, berdasarkan bahan pembuatannya itu, pupuk dibedakan atas 3 jenis, yaitu pupuk kimia, pupuk organik, dan pupuk hayati. Pupuk kimia adalah pupuk yang terbuat dari bahan kimia, sehingga mengandung satu atau beberapa unsur tertentu. Selanjutnya adalah pupuk organik. Pupuk organik ini terbuat dari pembusukan bahan organik seperti sisa makanan hingga kotoran hewan. Fungsinya ini untuk memperbaiki kualitas tanah. Selanjutnya adalah pupuk hayati. Pupuk hayati ini terdiri atas mikroorganisme probiotik. Nah, fungsinya itu untuk memperbaiki kualitas tanah dan juga untuk membuat kompos itu sendiri. Nah, selanjutnya saya akan membahas pupuk kimia yang digunakan dalam praktikum ini. Yang pertama adalah pupuk KCl. Pupuk KCl ini menurut Zulkifli dan Sari tahun 2018, bentuknya itu pasir kasar, berbentuk kristal, berwarna merah muda hingga merah bata. Nah, pupuk ini mengandung kalium klorida sebanyak 60%. Fungsinya ini untuk memperkuat tubuh tanaman dan membantu pembentukan karbohidrat dan protein pada tanaman tersebut. Selanjutnya adalah pupuk gandasil. Pupuk gandasil ini ada 2, yaitu pupuk gandasil B dan pupuk gandasil D. Menurut Sari dan kawan-kawan tahun 2015, gandasil B ini bentuknya pasir halus berwarna merah muda, yang warnanya juga cerah. Sedangkan gandasil D ini bentuknya pasir halus dan warnanya hijau muda cerah. Kedua pupuk gandasil ini mengandung nitrogen sebanyak 20%, fosfor sebanyak 15%, kalium sebanyak 15%, dan magnesium sebanyak 1%. Nah, apakah ada perbedaan pada kedua pupuk ini? Nah, pada kedua pupuk ini, perbedaannya adalah pada pengaplikasiannya. Gandasil D yang berwarna hijau muda ini digunakan untuk fase vegetasi tanaman, yaitu fase pertumbuhan dari bibit hingga pembentukan daunnya. Selanjutnya, kalau pada gandasil B digunakan untuk fase generasi tanaman, yaitu fase pembentukan bunga hingga pembentukan buah. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang pupuk TSP. Pupuk TSP atau triple super fosfat mengandung fosfat yang tinggi, yaitu 43 hingga 45% menurut Purba dan kawan-kawan tahun 2015. Pupuk TSP ini atau triple super fosfat berbentuk pasir kasar yang seperti kerikil ini berwarna coklat hingga abu-abu kehitaman. Pupuk ini fungsinya untuk meningkatkan unsur hara fosfat pada tanah, terutama pada tanah yang unsur fosfatnya sangat rendah. Menurut Purba dan kawan-kawan
tahun 2015. Selanjutnya adalah pupuk urea. Pupuk urea ini biasanya dijual berbentuk pasir kasar kristal berwarna putih. Namun beberapa pabrik memproduksinya warnanya merah muda. Menurut Irfan dan Abiza tahun 2014, pupuk urea ini mengandung unsur hara N yang tinggi atau nitrogen sebesar 46%. Fungsinya ini untuk memasok kadar nitrogen dalam tanah bagi tanaman. Ini pupuk pupuk urea. Selanjutnya adalah pupuk kompos. Nah, pupuk kompos ini yang saya gunakan adalah pupuk taspu. Pupuk taspu ini adalah pupuk kompos yang berasal dari pembusukan ampas kelapa sawit. Nah, pupuk kompos ini biasanya berwarna coklat hitam kehitaman, berbentuk halus seperti tanah, seperti ini. Nah, kandungan utamanya itu bermacam-macam. Nah, pupuk kompos ini bisa mengandung humus. Humus ini merupakan penentu akhir dari kualitas kesuburan tanah. Nah, hal tersebut berdasarkan penelitian Ciputra tahun 2001. Selanjutnya adalah pupuk EM4. Nah, pupuk EM4 ini termasuk pupuk hayati. Pupuk hayati berarti mengandung bakteri dan algi untuk pertumbuhan tanaman itu sendiri. Nah, pada EM4 ini bentuknya cairan berwarna coklat kehitaman, encer. Nah, pupuk EM4 ini mengandung Azotobacter, Lactobacillus, Haragi, bakteri fotosintesis, dan 4 mikrobiani yang merupakan jamur pengurai selulosa. Nah, sehingga pupuk EM4 ini untuk mengurai bahan organik pada pembuatan pupuk kompos dan juga pada tanah, sehingga menghasilkan bahan yang berguna bagi tanaman tersebut. Hal tersebut berdasarkan penelitian Zulkifli dan Sari tahun 2018. Selanjutnya adalah pembahasan tentang transportasi air pada tanaman sawi putih. Nah, berdasarkan hasil pengamatan yang saya lakukan, itu dapat dilihat bahwa tanaman sawi putih itu mengalami perubahan warna dari yang awalnya putih kekuningan menjadi warna sesuai dengan warna yang diberikan. Nah, hal ini sesuai dengan pernyataan Sumaji dan Purbasari tahun 2018 yang menyatakan bahwa transportasi air terjadi ketika air dari dalam tanah itu memasuki epidermis akar menuju bagian atas tumbuhan melalui korteks akar, lalu memasuki stele, kemudian dari stele mineral dan air melalui silen dialirkan ke bagian atas tumbuhan. Nah, selanjutnya adalah pembahasan tentang hidroponik. Prinsip dari hidroponik ini menurut Jones tahun 2016 adalah tanaman ditanam dalam media yang bukan tanah, lalu tanaman tersebut dialirkan air dan nutrisi sehingga tanaman tersebut dapat berproduksi dan tumbuh. Nah, pada percobaan yang telah saya lakukan, tanaman bawang merah yang paling cepat tumbuh adalah pada tanaman air keran. Nah, air keran yang saya gunakan itu berasal dari air sumur bor. Ya, jadi air keran tersebut adalah air tanah. Nah, menurut Jones tahun 2016, air tanah itu mengandung mineral seperti mangan dan besi atau Fe, sehingga zat-zat tersebut jika dikonsumsi secara tepat oleh tumbuhan maka akan merangsang pertumbuhannya, sehingga air tanah termasuk air yang cocok bagi hidroponik. Kesimpulan dari praktikum ini adalah jenis pupuk kimia yang diamati yaitu pupuk PSP, pupuk KCl, pupuk gandasil D, pupuk gandasil B, dan pupuk urea. Selanjutnya adalah pupuk organik yang diamati adalah pupuk kompos jenis taspu, dan pupuk hayati yang diamati adalah pupuk EM4. Kesimpulan yang kedua adalah prinsip dari hidroponik yang telah dilakukan adalah tanaman ditanam pada media yang bukan tanah seperti air, lalu dialirkan air dan nutrisi sehingga tanaman tersebut dapat tumbuh. Dan kesimpulan terakhir adalah transportasi air dari tanaman sawi dibuktikan dengan perubahan warna pada tanaman tersebut setelah tanaman sawi putih tersebut terpapar oleh air yang diberi 3 jenis pewarna yang berbeda selama 24 jam.